Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu terjaga puasanya, selalu melaksanakan puasa, dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat, menjalankan amaliah-amaliah sunnah pada bulan puasa lebih baik lagi dan lebih giat lagi. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, maka kita sekarang akan melanjutkan pada pertemuan kedua ini akan melanjutkan materi dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa yang pertama? Apa pengertian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peringat pendapat para ulama. Ya, pendapat para ulama. Betul, bukan yang itu. Dasar hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dasar hukumnya yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga dari pendapat para ulama. Yang C yaitu apa? Isi atau kegiatan apa yang dilaksanakan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjut sekarang pada subbab D tentang hikmah memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa toh hikmah yang kita ambil? Apa toh pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, pengikut Nabi Muhammad, yang mengaku mencintai Nabi Muhammad,
Maka kita harus bisa berusaha mengambil hikmah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa keraguan apapun. Maka dalam memperingati Maulid Nabi ini kita juga harus bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dan berusaha meyakini dan mengamalkannya. Tidak hanya mengambil pelajaran tok ditinggal, tidak, tapi apa? Kita juga harus berusaha mengamalkannya. Adapun hikmah dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini salah satunya yang pertama, mengenal figur teladan bagi seluruh umat, mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat, ya, tentang figur sosok panutan kita, ya, sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengenal bagaimana tadinya kita hanya mungkin sering mendengar saja Nabi Muhammad ya paling ke akhirnya kita lebih tahu siapa tuh Nabi Muhammad itu, siapa bapaknya, siapa ibunya, dari bangsawan gimana, kan kayak gitu. Bagaimana dulu kehidupannya ketika kecil, kapan lahirnya. Jangan sampai kita memperingati Maulid Nabi, kita sendiri tidak tahu kapan lahirnya Nabi Muhammad. Dan ini terjadi enggak? Terjadi banyak. Orang-orang yang dengan gegap gempita, dengan bersukaria memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi tidak tahu kapan lahirnya ketika ditanya. Ya, maka jangan sampai kita sebagai orang yang berpelajar, orang yang berpendidikan, ya, orang pesantren, tidak tahu sejarah daripada kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana lahirnya, siapa ibunya, bapaknya, ayahnya, pamannya, ya, istrinya, kehidupannya bagaimana ketika kecil, ketika remaja bagaimana, sebelum diangkat menjadi Rasul bagaimana. Nah, itu semuanya. Dengan memperingati Maulid Nabi ini, kita berusaha untuk selalu bagaimana tuh kehidupan Nabi Muhammad itu. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan kita mengenal figur, dengan kita mengenal lebih dekat, dengan kita semakin mengetahui kehidupan Nabi kita, maka akan menimbulkan rasa cinta yang lebih, rasa cinta yang dalam. Ya. Dengan rasa cinta yang dalam ini sehingga kita pikiran kita, hati kita, perbuatan kita selalu terngiang-ngiang oleh orang yang kita cintai. Ya, kita akan selalu mengikuti langkah apapun yang menyontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Nah, dengan kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita juga dengan kita mempunyai rasa cinta yang kuat terhadap Nabi kita, maka kita akan otomatis akan selalu tunduk mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan melalui hadis-hadis, sehingga kita akan semakin banyak dalam menjalankan amalan-amalan sunnah, puasa Senin Kemis, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, puasa Senin Kemis, puasa Bid, puasa Daud, dan lain sebagainya. Kita akan lebih, kita akan lebih tahu
mengenal akhlak beliau, kita harus mencoba mengikuti, mencontoh akhlak beliau yang tidak pernah marah, murah senyum. Nah, itu semuanya. Ya seperti halnya kita ibaratkan ketika ada orang yang sangat cinta terhadap artis, maka kadang-kadang apa? Segala apa yang dikenakan artis, segala apa yang dilakukan artis itu akan ditiru oleh fannya. Nah, kita jangan kebalik. Katanya kita umatnya Nabi Muhammad, tapi nggak tahu kepribadian Nabi Muhammad. Ya, justru malah apa? Kita apa? Mengidolakan para artis yang tidak menjamin masuk surga. Gimana itu? Ya, kita umat Islam yang pertama yang menjadi idola kita ya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Apa artis-artis itu akan memberikan syafaat kepada sampean semuanya nanti pada hari kiamat? Tidak. Apakah nanti para artis akan kebingungan mencari-cari eventku pada hari kiamat nanti di padang mahsyar? Tidak. Ya. Yang lainnya tertunduk lesu ketika padang mahsyar. Nabi sendiri yang sibuk kesana kemari mencari aina ummati. Umatku. Yang lainnya sibuk dengan sendiri-sendiri, ya, karena ketakutan dan karena ya ke padang mahsyar tidak ada yang memikirkan boro-boro memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri aja masih bingung. Tapi Nabi Muhammad sendirilah yang kemana lari ke sana, mondar-mandir istilahnya kayak gitu, memikirkan mencari-cari ummati, mana umatku. Yang kemudian beliaulah yang akan memberikan syafaat, pertolongan pada hari kiamat. Nah, itu yang harus kita contoh, kita cintai, kita idolakan, kita tanamkan dalam diri hati kita bahwa saya harus bisa mencontoh perilaku semuanya dari Nabi Muhammad dengan kadar kemampuan kita. Itu hikmahnya. Hikmah yang ketiga, menguatkan tali persaudaraan ukhuwah antara sesama umat Islam. Ya, seperti kita lihat ketika kita mengadakan acara, ya, memperingati Maulid, tablik kabar, gebiar, apa kayak gitu. Otomatis kan ada panitia. Otomatis tidak bisa dilaksanakan seorang diri. Otomatis akan membutuhkan suatu tim, membutuhkan orang banyak. Nah, iya enggak? Nah, kegiatan itu tidak akan terlaksana ketika apa? Orang yang banyak itu tidak mempunyai semangat yang sama. Maksudnya apa semangat yang sama? Semangat dalam apa? Meramaikan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad, keterpanggilan untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rasa keterpanggilan yang sama-sama bahwasanya mereka semua adalah umat Nabi Muhammad, sama-sama mempunyai tanggung jawab yang sama dalam apa? Bersyukur karena rahmat Allah yang telah menurunkan Nabi Muhammad, mempunyai semangat yang sama dalam apa? Proses mengemban dakwah, bahwasanya apa? Semua umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya harus tahu tentang Nabi Muhammad, maka mereka akan saling berjibaku, bergotong royong dalam rangka mensukseskan acara tersebut, sehingga timbullah dalam proses menyukseskan acara itu tali persaudaraan yang kuat, semakin menguatkan tali persaudaraan.
4. Meningkatkan semangat keagamaan dan ketakwaan. Hikmah yang selanjutnya meningkatkan semangat keagamaan dan ketakwaan. Ya. Intinya dalam kegiatan ini apa? Kita supaya lebih meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Kita semakin lebih yakin lagi akan agama Islam, semakin lebih giat lagi dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah, semakin kuat dalam apa? Menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jangan malah apa? Peringatan Maulid Nabi tapi ngikutin acara, ngikutin pawai, wah sampai lupa semuanya. Naudzubillah, malah sampai lupa sholat, sampai lupa ya sampai lupa segalanya, sampai ada yang berkumpul dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ya, jadi apa? Maulid Nabi itu harus kita rayakan dengan semangat dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan mengingat Nabi Muhammad, kita dengan mengingat kelahiran Nabi Muhammad, kita semakin yakin bahwa Allah lah Maha Pemurah dengan rahmatnya menurunkan Nabi Muhammad sehingga menunjukkan kita jalan yang benar. Karena keyakinan kita pada Allah sehingga kita meningkatkan ketakwaan kita, berbagai rasa wujud rasa terima kasih kita mencoba selalu menjadi hamba yang selalu bertakwa. Yang kelima, menggugah semangat berjuang menegakkan agama Islam. Menggugah semangat berjuang menegakkan agama Islam. Kita bisa belajar bagaimana proses dakwah pada awal-awal Islam, pada awal-awal turun wahyu. Ya, berdakwah di kalangan orang-orang yang tidak ada yang mendukung, seorang diri, ya, mendapatkan risalah untuk menyebarkan agama yang benar-benar baru, bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat waktu itu. Bisa dibayangkan bagaimana tantangannya, bagaimana beratnya berdakwah dengan keadaan seperti itu. Ditambah lagi pada waktu itu teknologi, sarana dan prasarana tidak seperti sekarang. Perjalanan hanya dengan unta di tengah padang pasir. Semuanya dilakukan dengan tenaga manusia. Ya. Maka apa? Ketika zaman itu dengan segala keterbatasan saja umat Islam bisa berjaya. Ya, kita bisa melihat kejayaan Islam pada waktu apalagi zaman sekarang. Dengan teknologi ini kita jadikan teknologi sebagai apa? Ladang untuk berdakwah. Bukan malah menyesatkan kita, melenakan kita. Ya. Gunakanlah medsos sampean semuanya itu. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Gunakan dalam sarana berdakwah. Menegakkan agama Islam. Selanjutnya terciptanya media kreativitas dalam hal keilmuan dan keterampilan. Nah, dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW antar daerah satu dengan daerah yang lainnya, mereka akan berlomba-lomba membuat berkreasi dalam menciptakan kegiatan yang menarik. Ya, bermacam-macam kegiatan dikerahkan segala daya upaya baik pikiran dan materi pun sekalian. Dalam rangka apa? Untuk menyuguhkan kegiatan yang paling baik. Maka secara tidak langsung ini akan menciptakan, menumbuhkan, memancing kreativitas pada diri umat Islam. Karena mereka dituntut selalu berpikir.
7. Terlaksananya syiar Islam. Ya. 8. Mendapatkan pahala karena melakukan perbuatan yang dianjurkan agama, seperti membaca sholawat, gotong royong, belajar keislaman, bersedekah, dan lainnya. Itu adalah apanya? Hikmahnya. Adapun tata cara sholat berjanji Adibai Simtuduror Syariful Anam, yang intinya apa? Kegiatan itu membaca sholawat dengan berbagai macam dan bentuknya. Ya, memperbanyak sholawat dalam intinya itu seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ya, itu. Ketika membaca salawat berjanji, ada saat orang-orang melakukan sambil berdiri. Inilah yang disebut dengan apa? Mahalul qiyam, artinya berdiri ketika membaca salawat. Dalam masyarakat NU kenal dengan sirokalan, yang diambil dari kata apa? Asyraqal badru alaina. Kenapa dimohon berdiri semuanya? Ya, karena di dalam masyarakat NU ada keyakinan bahwasanya nur cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah majelis. Peristiwa berdiri ini ada yang menyebutnya marhaban, yang diucapkan ketika berdiri itu. Marhaban sendiri berarti selamat datang atas kehadiran Nabi. Berdiri merupakan ungkapan dari penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau manusia teragung yang layak dihormati daripada yang lain. Mengapa bentuk penghormatan itu dilakukan dengan berdiri? Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lil Ansari, umu ila sayyidikum au khairikum. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Ansar, berdirilah kalian untuk tuan kalian atau orang yang paling baik di antara kalian. Berdasarkan hadis inilah Imam Nawawi berpendapat al-qiyamu lil qadim min ahlil fadli mustahabbun wa qad jaa fihi ahadisu wa lam yasah fil nahyi anhu syai'un sharih. Artinya berdiri untuk menyambut kedatangan orang yang mempunyai keutamaan itu dianjurkan. Ada banyak hadis yang menerangkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang secara nyata menyatakan larangan berdiri itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk penghormatan berdiri menyambut kedatangan orang terhormat itu dianjurkan. Maka berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca sholawat berjanji Adibai Simtuduror Syariful Anam tentu lebih dianjurkan. Baiklah, nanti itu ada rangkumannya juga, silahkan dibaca semuanya ya, dan cukup sampai sini saja pelajarannya. Dengan ini selesai, maka selesai juga pelajaran aswaja pada kelas 7. Semoga sampean semuanya
bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran ini, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dalam keterangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika itu ada kebenaran, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika itu ada kesalahan, itu khusus dari kami sebagai manusia biasa. Oke, kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.